Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan berbagai macam nikmat kepada kita seluruhnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, menundukkan hati-hati kita, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah mendengarkan sirah dari perjalanan para ulama kita atau orang-orang yang soleh. Ketahuilah, dengan mempelajari atau membaca sirah perjalanan mereka, sirah orang-orang yang soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, siratus salihin jundun min jununillahi subhanahu wa ta'ala yusabbitullahu biha quluba ibadihi. Dengan mempelajari sirah ini, ya, dia merupakan tentara dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa mengokohkan hati seseorang, yang bisa menguatkan hati seseorang, hatinya seorang hamba, dengan mempelajari atau membaca sirah dari orang-orang soleh atau siratus salaf, dari orang-orang yang terdahulu yang soleh, salafus soleh, maka tentunya akan memberikan hati kepada kita, hati yang kuat, hati yang kokoh di dalam menjalankan kehidupan ini, ya, di dalam beragama, di dalam menjalankan agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini adalah merupakan pembenaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkisahkan para rasul, ya. Kami ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dengan kisah itu, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Nusabbitu bihi fuadak, untuk mengokohkan hati-hati kalian, atau mengokohkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita, ketika kita membaca sirah dari para salaf, sirahnya orang-orang soleh, maka hati kita akan menjadi kuat, kokoh,
kembali semangat di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat di dalamnya diberikan kepadamu segala sesuatu atau kebenaran, ya, dan nasihat. Karena ada di dalam sirah para salaf itu ada nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kalau sirah tersebut adalah sirah yang merupakan orang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu mereka? Para sahabat. Yang mereka ini seluruhnya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, dan mereka seluruhnya adalah orang-orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bahkan di kelanjutan ayat Allah menjanjikan mereka surga. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajir wal ansar, walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seluruhnya ini bisa masuk dalam kategori diridhoi Allah, kita pun ridho kepada Allah. Meskipun kita ini bukan sahabat, meskipun kita tidak pernah mengikuti atau tidak pernah berjumpa dengan mereka, tetapi kita bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam keutamaan ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa syaratnya? Di dalam ayat tersebut disebutkan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi ini yang bukan sahabat yang dimaksud, tetapi kita seluruhnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jujur kita mengikuti mereka. Jujur kita mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jujur kita mengikuti para salafun saleh. Maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Tapi tidak mungkin kita bisa mendapatkannya kecuali dengan mempelajari, mengingat sirah mereka. Baik. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya, menjelaskan kepada kita, kalau kita tidak beriman seperti imannya mereka, imannya para sahabat, kalau kita tidak beriman seperti imannya mereka, maka kita luput hidayah. Karenanya Allah mengatakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka beriman sebagaimana imannya kalian, syahidnya iman kalian. Ketika ayat turun, ini diperuntukkan kepada siapa? Tentunya kepada para sahabat. Secara kasarnya, wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata mereka beriman sebagaimana iman kalian, sungguh saya akan berikan petunjuk kepada mereka. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk kecuali dengan mempelajari sirahnya mereka. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang singkat ini kita berusaha sedikit membaca sirah dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Abu Bakar. Abu Bakrah. Iya. Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya. Kalau Abu Bakar masyhur, Khulafaur Rasyidin. Tapi banyak yang tidak tahu Abu Bakrah. Ya. Abu Bakrah ini adalah seorang sahabat yang dulunya seorang budak. Yang membebaskan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Memerdekakan sahabat ini adalah siapa? Allah dan Rasulnya. Ada kisahnya. Ketika di tahun 8 Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi
orang-orang yang ada di Taif. Jadi Abu Bakar ini asalnya dari Taif. Taif itu berasal di provinsi kota Mekah, ya provinsi Mekah. Kalau ke Taif itu mungkin perjalanan 2 jam kalau tidak salah, kurang lebih. Iya. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan di tahun 8 Hijriah, Nabi memerintahkan kepada siapa? Sahabatnya, Tufail bin Amr ad-Dausi, ya, untuk memberantas berhala-berhala yang ada di sana. Taib. Ketika penaklukan kota Taib ini, karena Abu Bakar ini sangat erat kaitannya dengan penaklukan kota Taif di tahun 8 Hijriyah. Ya. Jadi Abu Bakar ini sebenarnya namanya bukan Abu Bakar. Ini adalah gelar. Ini adalah kunyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, atau nama aslinya beliau adalah Nufai bin Harith. Ada juga yang menyatakan Nufai bin Masruh, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Maula Rasulullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan beliau. Beliau ini adalah budak yang berasal dari Taif. Ketika Nabi dan pasukannya memerangi atau menaklukkan kota Taif ketika itu, dia lari dari Taif dan berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta masuk Islam. Ya. Masuk Islam di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejadian ini kejadiannya pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah. Nah, maka beliau ini sebenarnya memang seorang budak. Ya. Seorang budak. Lalu mengapa dikenal dengan nama Abu Bakrah? Dikisahkan di dalam kitab sirah bahwasanya beliau ini saat benteng Taif dikepung oleh kaum muslimin, terjadi di perang Taif tentunya. Nafi' ini atau Abu Bakrah ini dia menyelamatkan diri. Memanjat dinding, tembok, benteng dengan menggunakan tali. Ya biasa orang gunakan tali sumur. Nah, tali sumur bahasa Arabnya bakrah. Ya. Kemudian dia berlari menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan diri. Sudah tahu, dia pintar juga dia, karena tahu bahwasanya ini akan dikuasai oleh kaum muslimin, maka langsung lari kepada pimpinannya. Seolah-olah minta perlindungan. Alhamdulillah. Ternyata setelah itu betul-betul dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bani Sakif yang ada di kota Taif itu meminta kembali. Bani Sakif mengatakan, kembalikan itu. Itu budakku itu. Ya, itu pasukanku itu, anggotaku itu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kau bayangkan, ini adalah satu keistimewaan. Karena kenapa? Dimerdekakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, Allah yang memerdekakannya. Sehingga Bani Sakif ini kecele. Karena kenapa? Tidak diberikan kembali. Kan mereka menginginkan agar si Abu Bakar ini kembali ke negerinya Taif ketika itu, ke Bani Sakif. Ya. Jadi ketika meminta kepada Rasulullah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia telah dimerdekakan oleh Allah dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah seorang budak.
dan yang memerdekakannya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ini adalah satu keistimewaan. Meskipun dia seorang budak yang tidak ada nilainya ketika itu, tetapi dia masuk Islam, maka tentunya setelah itu dia menjadi mulia karena keislamannya. Ya, karena keislamannya. Maka Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya, dikenal bahwasanya beliau ini, sahabat Abu Bakar ini adalah sahabat yang mulia. Setelah dimerdekakan oleh Nabi SAW, dia termasuk sahabat pilihan dan juga termasuk banyak meriwayatkan hadis. Ada 100 hadis riwayat. Dan nanti kita akan sebutkan ada beberapa riwayat atau kejadian yang terkenal, yang yang merupakan salah satu keistimewaan dari Abu Bakar ini. Ya, dia termasuk sahabat pilihan. Ketika itu beliau menetap di kota Basrah. Sehingga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya, ya, orang yang tinggal di kota Basrah dari kalangan sahabat yang menetap di sana itu tentunya tidak ada yang lebih mulia kecuali dua orang. Yang pertama adalah Imran bin Husain, kemudian yang kedua adalah Abu Bakar. Jadi dia penduduk kota Basrah yang termulia, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kenapa demikian? Karena dilihat bahwasanya beliau seorang yang soleh, orang yang wara, dan termasuk sahabat pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk sahabat yang tidak sibuk dengan fitnah. Ya, ketika terjadi fitnah antara sahabat, terjadi pada perang Jamal dan perang Siffin, nanti kita juga akan jelaskan. Di antara kisah yang paling termasuk yang dikenang oleh para ulama kita adalah kisah ketika mengislahkan dua pasukan besar. Ya, dengan sebab ilmu yang dia dapatkan, hadis yang dia dapatkan, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan dan bisa mempersatukan umat yang besar, umat Islam ketika itu, yang dikenal dengan apa? Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, yang dikenal dulu antara kubu Ali dengan siapa? Aisyah, Muawiyah. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau Aisyah itu tidak terlalu vokal dia. Yang vokal itu adalah dua ini, Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan setelah itu kan kepimpinannya Ali radhiyallahu taala anhu ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyerahkan diserahkanlah kepemimpinannya kepada siapa? Hasan atau Husain? Hasan. Baik, nanti kita akan sebutkan di akhir pembahasan. Iya. Jadi termasuk beliau ini sahabat yang wara', sahabat yang senantiasa sibuk dengan ibadah, tidak mau menyibukkan dengan fitnah. Ya. Harusnya kita juga seperti ini, sahabat ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau terjadi fitnah di tengah-tengah salafiyin, kita lebih bagus, lebih banyak diam. Obatnya dengan apa? Obati dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Sibukkan dengan apa? Bermajelis ilmu, kemudian amalkan ilmu yang kita dapatkan. Itu salah satu obat, solusi yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika terjadi fitnah. Bukan malah kepo. Iya. Kalau es kepo enak,
Tapi yang keponya ini, kenapa itu? Iya. Terus bagaimana itu? Jadi catatan tulisan di bukunya itu ingin dia catat bahwasanya tanggal sekian terjadi sekian, terjadi ini, terjadi itu. Fitnah di antara para asatidz misalnya. Ya. Padahal apa? Hal tersebut hal yang melalaikan. Lihat para sahabat, di antaranya Abu Bakar ini. Karena beliau termasuk orang yang menimba ilmu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tadi sebutkan bahwasanya dengan satu hadis yang dia hafalkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia transfer kepada Hasan, Hasan langsung mengeksekusi ilmu tersebut. Akhirnya apa? Terjadi amul jamaah. Itu karena apa? Ilmu yang diamalkan. Ini adalah obat dari berbagai macam fitnah. Ya. Abu Hurairah juga pernah berkata, saya ini punya 2 kantong ilmu. Hafidtu min Rasulullah SAW wi'ain. Saya ini sudah hafal dari Nabi SAW 2 kantong ilmu. 1 kantong ilmu sudah saya sampaikan. Adapun 1 kantong ilmu yang lain saya tidak sampaikan. Kenapa? Ternyata berisi tentang masalah fitnah. Jadi intinya tidak semua yang kita tahu mau diceritakan. Ustaz, tapi bagaimana kalau ada teman kita yang bertanya terus, jadi kepo nantinya Ustaz? Ya biarkan dia jadi kepo terus. Sampai mati dia kepo terus. Tidak usah diladeni. Karena tidak semua yang kita tahu boleh kita transfer. Abu Hurairah saja, sebagai sahabat Nabi SAW, dia memiliki 2 kantong ilmu. 1 kantong ilmu dia sudah sampaikan. Yang satunya, andai kata saya sampaikan, apa kata beliau? Lakuti hadal bul'um. Mungkin sudah terpotong leher saya. Karena bahayanya, dahsyatnya. Menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang boleh disembunyikan. Ya, bukan berarti kita sekek dengan ilmu. Tetapi terkadang kita tidak pantas untuk menyampaikan di depan umum perkara-perkara yang berkaitan dengan fitnah. Karena di situ mungkin masih ada orang yang baru-baru, yang belajar, semangat. Ya, pas dengar masalah fitnah langsung down. Di mana kita mau belajar ini kalau begini? Ya, di mana kita mau belajar? Kita baru meninggalkan yang maksiat, meninggalkan yang bid'ah, terus lari ke tempat sunnah. Ternyata di sunnah terjadi saling gesek maksudnya. Iya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Abu Bakar, termasuk sahabat yang menjauhi fitnah. Sahabat yang senantiasa menjauhi fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya. Padahal beliau ini sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada ilmu yang ada padanya. Ya. Beliau tidak ikut serta berperang. Dia tidak memihak dari salah satu dari 2 kubu. Karena dua-duanya adalah pasukannya sahabat. Ada Muawiyah, ada Ali. Kemudian diganti Ali menjadi Hasan. Semuanya ini adalah sibti Rasulullah SAW, cucunya Nabi SAW. Ya, karena kan Hasan itu ada anaknya siapa? Anaknya Ali. Ali menikah dengan siapa? Fatimah. Fatimah anaknya siapa? Rasulullah SAW. Berarti apa? Sibti Nabi SAW. Bahkan dalam hadis dikatakan waroihanati. Dia adalah apa? Anak kesayangannya Nabi SAW. Taib. Intinya bahwa sahabat Abu Bakar ini terus menerus memperbanyak ibadah sampai beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia sekitar tahun 51 Hijriyah. Ya. Dan ketika terjadi
Amul Jamaah itu sekitar tahun 40-an. Jadi 10 tahun sebelum meninggal sudah terjadi apa? Amul Jamaah. Sebabnya karena apa? Karena Abu Bakar menghafal dari Nabi SAW dari satu hadis. Iya. Baik. Jadi termasuk tokoh dari para sahabat Abu Bakar ini. Beliau juga punya keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Termasuk tokoh-tokoh penting. Tentunya di kota Basrah karena beliau wafat di kota Basrah. Ya, dan memiliki jabatan yang tinggi. Dikisahkan bahwasanya beliau ini memiliki hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 122 atau 120-an hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk banyak kalau seperti ini. Ya, apalagi dia ini seorang budak dulunya. Seorang budak. Ya. Maka ketika beliau sakit di kota Basrah, beliau berwasiat untuk disolatkan oleh siapa? Abu Basrah Al-Azlami. Ya. Maka ketika wafat pada tahun 51 atau 52 Hijriah, kurang lebih segitu, maka beliau disolati berdasarkan wasiat yang dia sampaikan oleh siapa tadi? Abu Barzah Al-Aslami. Nah, maka hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar ini ya namanya sahabat itu bukan kaleng-kaleng. Banyak ilmunya, pengamalannya, tidak sibuk dengan fitnah. Ya, wara, ya, termasuk tokoh dari para sahabat. Ya, maka tentunya dia punya warisan ilmu. Dan dia punya pengalaman bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kita sebutkan dua kisah saja atau dua hal yang riwayat yang masyhur tentang beliau ini. Jadi Abu Bakar Nufai bin Haris As-Saqafi, ya. Jadi Bani Saqif juga kan? Karenanya Bani Saqif itu minta kepada Nabi SAW, kembalikan itu. Nufai itu. Ya. Kembalikan Nufai. Nabi mengatakan tidak. Nufai itu sudah apa? Dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Baik. Maka di antara kisah yang paling sering kita dengarkan dari kisah Abu Bakar ini adalah kisah ketika dia menjadi masbuk. Ya. Suatu ketika pernah dia masbuk. Tentunya mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku. Iya. Karena semangatnya beliau ini, Abu Bakar ini, maka dia masuk lewat pintu sambil ruku. Ya. Supaya apa? Dia dapat rakaat imam. Dan ini juga menjadi silang pendapat di kalangan para ulama kita. Bagaimana hukumnya ketika seorang yang mendapati rukunya imam, apakah mendapat rakaat atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama kita. Ya. Dan kebanyakan para ulama jumhur termasuk dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwasanya dinukil dari Imam Nawawi bahwasanya seseorang ketika mendapati rukuknya imam meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah maka dihitung satu rakaat. Ini berbeda dengan pendapat ulama yang lainnya. Maka di luar dari pembahasan itu intinya bahwasanya kejadiannya bahwasanya ketika dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan riwayat yang lainnya juga banyak menerangkan tentang ini, dalam Abu Daud juga ada. Ya.
annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Nabi, maka dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku'. Ya. Faraqa'ah. Maka dia juga ikut ruku'. Qabla ayyasila ila saffi. Sebelum dia sampai ke shaf. Bisa dipahami nih. Jadi anggaplah tadi imam salat. Tiba-tiba sudah ruku' imamnya, dia buka pintu seperti anak kecil itu buka pintu. Terus dia ruku' di situ sambil berjalan menuju shaf. Ya. Fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan semangat kepadamu dan jangan diulangi lagi. Iya. Nah, di sini terjadi perselisihan. Kalimat wala ta'ud, jangan diulangi lagi. Apanya jangan diulangi? Hah? Jangan diulangi seperti tadi tata cara salatnya, ruku kemudian jalan, ataukah karena kedengaran suara? Karena di dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya ketika dia berjalan menuju shaf, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mendengar ada suara-suara, tentunya pasti ada suara-suara. Makanya Nabi bertanya kepada para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadzal ladzi raka'a tsumma masa ila saffi." Siapa itu? Siapa itu lewat tadi sambil rukuk kemudian masuk ke dalam shaf? Nabi bertanya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Saya Rasulullah. Saya Iya. Saya ya Rasulullah." Dia menjawab seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengatakan, ya, sadaqallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah berikan semangat untuk kamu dan jangan diulangi lagi kembali. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menambah rakaat. Padahal mungkin. Sangat memungkinkan. Biasa jika kalau misalnya orang sudah sholat ternyata kurang, disuruh lagi naik. Nabi tidak memerintahkan, menunjukkan apa? Dihitung rakaatnya. Apalagi memang Nabi mendoakan, semangat sekali kamu, semoga Allah menambahkan semangatmu, tapi jangan diulangi kembali. Iya, di sini terjadi berbeda pendapat. Wala ta'ud di sini apa yang dimaksud? Jangan diulangi kembali ketergesa-gesahannya, atau jangan diulangi kembali tentang keadaan masuk ke dalam masjid kemudian rukuk sambil jalan. Iya. Ya, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kisah tentang masalah hadis ini ya. Kalau yang saya sebutkan tadi ketika Nabi bertanya, siapa itu yang masuk ke dalam shaf kemudian dia ruku sambil jalan, ya, itu menunjukkan Nabi bertanya kepada para sahabat. Dan Nabi ketika menjawabnya tidak mengatakan, tambah ke 1 rakaat, kamu tadi tidak baca Al-Fatihah. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Jadi ada ihtimal, kemungkinannya seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Karenanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu. Wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-raka'ata faqad adraka as-shalah." Ya, dalam hadis riwayat Daruqutni, Abu Daud, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian pergi salat dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Ya, namun
tidak dianggap sama sekali mendapatkan satu rakaat. Kenapa tidak mendapatkan rakaat? Karena sudah melewati tadi ruku. Beda dengan ruku. Kalau ruku itu ada memang hadisnya juga. Man adrakar ruku faqad adrakar rakaah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa menemui rukunya imam, maka dia mendapatkan rakaat. Nah, disinilah sehingga pendapat yang mengatakan mendapatkan rakaat itu lebih dekat. Meskipun sebagian ulama melemahkan pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sendiri mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Nawawi mengatakan wa hadzal ladzi dzakarnahu min idrakir raka'ah bi idrakir ruku' wa huwa as-shawab. Ini pendapat yang kami kuatkan, yaitu didapatkannya rakaat dengan mendapati ruku'. Dan inilah pendapat yang benar yang dinyatakan oleh Nas alaihi asy-Syafi'i. Yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Wa qalahu jamaahir al-ashab wa jamaahirul ulama. Ya, dan juga ulama jumhur dari kalangan ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama yang bukan Syafi'iyah. Ya. Jadi banyak hadis-hadis yang mendasarinya, kata Imam Nawawi. Ya. Wa tadhaharat bihil ahadits. Hadis-hadis yang berkaitan ini sangat banyak sekali. Apalagi tadi yang berkaitan dengan hadis Abu Bakar itu banyak sekali riwayatnya, termasuk riwayat Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya. Ya, sangat banyak sekali. Ya, wa atbaqa alaihin nas. Dan pendapat ini yang diterapkan oleh para ulama. An-nas di sini adalah maksudnya adalah ulama, para manusia. Ya. Kata beliau, wa fihi wajhud dhaif. Ya, musayyafun. Meskipun ada, ya. Memang ada pendapat yang lemah, kata beliau. Dan musayyafun, pendapat yang aneh, yang menyatakan bahwa tidak didapatkan rakaat dengan didapatkannya ruku. Ini bisa dilihat dalam surah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ya. Jadi pendapat aneh, kata beliau. Ya, mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan ruku tapi tidak dianggap sebagai mendapatkan rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ketika kita mendapati imam, ya, jangan langsung ruku. Bagaimana Ustaz dengan yang tadi kejadiannya Abu Bakar? Ya, kita tidak tahu penjelasannya bagaimana. Yang jelasnya pastilah Abu Bakar itu berdiri tegak dulu dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram ini adalah rukun. Setelah itu barulah dia ruku. Tegak dulu pertama. Takbiratul ihram. Jadi tidak perlu bersedekap. Allahu Akbar, tidak perlu. Jadi langsung apa namanya? Takbiratul ihram karena dia adalah rukun, berdiri tegak, kemudian mengikuti keadaannya imam. Karena takut ketinggalan Abu Bakar, takut ketinggalan. Jangan sampai nih kalau saya jalan ini, apalagi masjidnya jauh-jauh ini, ya, jauh pintunya dengan soft, boleh jadi saya tidak dapat rakaat ini. Punya inisiatif dia. Dan ini langsunglah dia lakukan. Ya, sambil jalan dalam keadaan ruku sampai ke soft. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari akan hal itu. Kalau beliau mengingkari, pastilah beliau akan menyuruh mengulang, atau bukan mengulang, tapi menambah rakaat karena kurang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh lagi. Cuma Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagi kamu dan jangan diulang kembali. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Daud tadi dijelaskan Nabi SAW keadaannya dia bertanya, menunjukkan Nabi SAW mendengar, ya, mendengar ketika Abu Bakar lewat. Tapi Nabi tidak mengetahuinya. Kenapa? Dari mana kita tidak tahu? Dari mana kita tahu kalau Nabi tidak mengetahui? Karena Nabi bertanya. Nabi mengatakan, hei, siapa itu? Siapa itu yang masuk ke dalam shaf dalam keadaan berjalan sambil ruku?
Nabi bertanya seperti itu. Tahu kondisinya, berarti mungkin ada suara atau apa, korina-korina yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Namun setelah itu Nabi tidak pernah mengatakan, tambah rakaatmu. Tadi itu kau tidak dapat rakaat itu. Ya. Tidak. Tetapi Nabi cuma mengatakan, jangan diulangi kembali. Tep, sedikit lagi bisa ya? Tambah. 5 menit, 10 menit. Berapa? Asan dulu. Sebentar sekali gini. Iya. Tep. Kisah yang kedua. Ya. Kisah yang kedua. Yang kisah yang termasuk kisah yang terkenal, yang masyhur dari kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah ketika terjadinya amul jamaah. Sebabnya karena apa? Abu Bakar cuma mengenal atau menghafal dari Nabi satu hadis. Dan hadis ini juga hadisnya banyak riwayatnya. Ya. Maka ketika Nabi SAW di mimbar, naik di mimbar, Abu Bakar ketika itu ada melihat. Ketika itu Nabi SAW menggendong anaknya, cucunya, Hasan. Ya, menggendong Hasan. Sesekali beliau memperhatikan jamaah, sekali dia memperhatikan cucunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anakku ini innabni hadza sayyid. Anakku ini suatu saat nanti menjadi pemimpin. Tokoh dia ini. Kan juga dibilang tolokna, bukan. Ya. Cuma dikatakan tokoh. Ya. Anakku ini adalah seorang tokoh nantinya. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kalau ini lapasnya riwayat Bukhari ya. Dan suatu saat nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar yang dari dua kelompok besar dari kaum muslimin. Jadi yang berperang ini siapa? Antara muslim dengan muslim, bukan muslim dengan kafir. Ya. Dan anakku Hasan ini akan mendamaikannya nantinya. Dan riwayat hadis ini adalah riwayat dari Abu Bakar. Dan Abu Bakar menceritakan kepada siapa? Hasan. Ya. Hasan itu masih kecil sekali. Bayangkan ketika Nabi SAW wafat, beliau itu usianya 8 tahun. Kana umruhu 8 sanawat. Ya, min wafatin Nabi SAW. Ya. Jadi usianya berapa? 7 tahun. Ya. 8 tahun. Adapun Husain itu adiknya. Usianya sekitar 7 tahun. Dan ternyata kalau dibandingkan antara Hasan dan Husain ini, Hasan itu lebih unggul dari riwayat. Dan dia lebih cerdas. Tapi kenapa orang-orang Syiah Rafidhah lebih mengutamakan Husain? Ini sangat kekeliruan ini. Kalau dilihat dari dari sanad keilmuannya. Ilmunya lebih luas Hasan daripada Husain. Beliau juga lebih tua. Ya, cuma mungkin ada terjadi musibah kepada Husain yang terbunuh di Karbala atau apa gitu. Sehingga itulah salah satu sebabnya. Tapi kalau dia mau jujur mengagungkan Ahlul Bait, tentunya bukan Husain yang diagungkan, tetapi apa? Mereka lebih mengagungkan Hasan daripada Husain, karena Hasan adalah sahabat Nabi SAW sekaligus cucunya Nabi yang lebih berilmu daripada Husain. Iya. Maka wa kana al-amru kadzalik. Kata para ulama, ketika terjadi pada tahun 40 Hijriyah, sekitar 40 tahun Hijriyah, maka terjadilah yang namanya perdamaian atau disebut dengan amul jamaah. Karena apa? Karena salah satu sebabnya adalah karena
hadis Abu Bakrah ini. Abu Bakrah dalam riwayat lain menceritakan kepada Hasan. Hasan menyampaikan hadis ini lewat dari Abu Bakrah. Karena dia tahu ketika bapaknya wafat syahid, dibunuh oleh siapa tadi? Abdurrahman bin Muljam, seorang tokoh Khawarij. Ya, ketika itu maka dibaiatlah siapa? Hasan. Dibaiat Hasan. Ya, maka beberapa bulan atau beberapa tahun lamanya, tidak lama lah si Hasan ini memimpin, ya, menggantikan ayahnya, maka dia tanazul. Tahu tanazul artinya menyerahkan kepengurusannya atau kepemimpinannya kepada siapa? Muawiyah. Ya. Sebabnya karena apa? Dia mendengarkan hadis dari Abu Bakar tadi. Ya. Jadi Abu Bakar menyampaikan, "Hei, pamanmu dulu itu atau kakekmu dulu itu pernah bersabda waktu kamu masih kecil, ya, bahwasanya nanti kamu akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Dan ketika 30 tahun kurang lebih setelah wafatnya Nabi, baru terbukti hadis tersebut. Dengan apa? Diadakannya perdamaian, diserahkannya kepemimpinan Hasan kepada Muawiyah. Maka dikenallah oleh para ulama dengan apa? Amul Jamaah. Amul Jamaah. Ya. Ini salah satu sebab karena kenapa? Keberkahan menuntut ilmu. Satu hadis Nabi SAW yang dihafalkan oleh Abu Bakar kemudian diamalkan oleh orang yang mendengarkannya seperti Hasan ini, mengakibatkan atau menyebabkan bersatunya kelompok yang bertikai. Coba bayangkan, ya, kalau egonya si Hasan ini, ya, Hasan bin Ali ini tidak tidak mau menyerahkan kepemimpinannya, mungkin terjadi pertempuran di antara mereka. Dan yang meninggal siapa? Sesama sahabat, murid dari Nabi SAW. Karena sebab satu hadis tersebut sehingga terjadilah amul jamaah dan terjadilah perdamaian. Maka diserahkanlah kepada Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memimpin kaum muslimin. Satu komando. Terjadilah amul jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah masuk. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.